Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membedakan jenis-jenis garam ya. Ada 4 jenis garam: garam asam, basa, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, dan garam netral. Nah, sebelum kalian pengen memahami tadi cara ngebedain jenis-jenis garam ya, terlebih dahulu kalian harus ingat-ingat lagi ya, kekuatan asam dan basa. Asam kuat itu apa aja, basa kuat itu apa aja, asam lemah apa aja, basa lemah apa aja. Karena kalau mau membedakan garam ya, kalau kalian mau membedakan jenis-jenis garam, maka kita harus tahu dulu penyusun ya, komponen penyusun dari garam-garam tersebut ya. Garam asam ya, jadi kalau kita runut, garam asam itu berasal dari asam yang kuat dan basa yang lemah ya. Kemudian kalau garam basa itu tersusun dari asam yang lemah, basa yang kuat. Nah, garam netral aja dulu ya. Garam netral itu berasal dari asam yang kuat dan basa yang kuat. Kemudian kalau garam yang sifatnya tergantung KA/KB, tergantung Ka dan Kb, maka berasal dari asam yang lemah ya. Yang punya Ka kan asam lemah dan basa yang lemah. Oke. Nah, kemudian gimana cara ngebedain nih? Kalau kalian belum bisa ngebedain mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah, agak susah ya. Kenapa agak susah? Ya susah lah, orang dasarnya itu kalian harus tahu dulu perbedaan dari asam-asam yang kuat dan basa-basa yang kuat, serta asam-asam lemah dengan basa-basa lemah. Oke. Sekarang saya ingatkan kembali ya, apa bedanya, apa aja sih yang jadi asam kuat dan apa aja yang jadi basa kuat. Nah, kalian intinya hafalkan aja asam-asam kuat. Asam-asam kuat itu ada 7. Nah, hafalin ini sampai akhir hayat kalian belajar kimia, hafalin. Asam-asam kuat itu ada 7: HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO3, HClO4, dan H2SO4. Nah, ini hafalin nih: HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO3, HClO4, dan H2SO4. Ini semua adalah asam kuat. Selain asam-asam ini ya, jadi kalau kalian ketemu asam-asam selain yang ini, kalian ketemu senyawa yang ada H-nya di depan tapi nggak ada di yang 7 ini, seperti HCN, H2S, CH3COOH. Ini kan asam organik ya, nih H-nya ada di belakang kalau CH3COOH. Kemudian HF, kemudian H apa lagi ya, H yang lainnya ya, dan lain-lain lah. Nah, ini nggak termasuk yang 7 ini, berarti mereka semua merupakan asam lemah ya. Itu. Jadi intinya kalian hafalin aja nih asam kuat itu apa aja. Cuman ada 7, hafalin aja, gampang kok. Saya aja hafal, masa kalian enggak? Pasti bisa ya. Oke, kemudian selanjutnya basa-basa kuat. Nah, kalau basa-basa kuat apa aja? Basa-basa kuat itu adalah basa yang berasal dari logam golongan 1A dan 2A kecuali Be ya. Jadi intinya hafalin tuh logam-logam golongan 1A dan 2A. Apa aja logam golongan 1A? 1A itu ada Li, enggak kan, bukan logam ya kalau H. Na, K, Rb, Cs ya. Kemudian kalau 2A ada
Be enggak ya, ada Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ya, ini adalah logam-logam golongan 2A. Nah, kalau jadi basa ya udah, kalau 1A kan muatannya plus 1. Nah, ingat-ingat lagi deh muatan. Kalau 2A itu plus 2 ya. Maka kalau dia mau jadi basa kan, basa kata Arrhenius, kalau basa kata Arrhenius itu ada OH-, ya ada OH-nya. Kalau terurai dalam air dia akan menghasilkan OH-. Gampangnya mah basa itu ada OH-nya, maka Li kalau mau jadi basa berarti menjadi Li OH ya. Na jadi basa berarti Na OH ya, cuman butuh 1 OH dan seterusnya. Terus kalau Mg kan muatannya 2+, berarti OH-nya butuh berapa? Butuh 2, Mg OH 2 kali. Ca menjadi CaOH 2 kali dan seterusnya ya. Maka ya basa-basa yang bukan berasal dari logam golongan 1A dan 2A ini termasuk basa lemah. Contohnya apa? Basa lemah yang paling sering dipakai itu, yang paling sering kita temukan adalah NH3. Kenapa NH3 disebut basa padahal nggak ada OH-nya ya? Karena NH3 itu pada suhu kamar dia wujudnya gas. Kalau dilarutkan dalam air, dia akan menjadi NH4OH. Nah, kalau pada NH4OH jelas ya ada OH-nya, maka jelas bahwa si NH3 ini merupakan suatu basa ya, karena kalau diuraikan dia menjadi NH4+ dan OH-. Nah, adanya OH ini membuat si NH3 bersifat basa. Basa apa? Kuat atau lemah? Karena dia bukan bagian dari yang ini, nih bukan bagian dari yang kuat-kuat ini, berarti NH3 merupakan basa yang bersifat lemah ya. Nah, kalau ini kalian udah hafal, udah paham, baru deh bisa ngebedain yang mana garam asam, garam basa, garam netral, dan garam yang tergantung Ka, Kb. Oke, contoh. Saya punya misalnya garam Na2SO4 ya. Nah, garam Na2SO4 ini sifatnya apa? Coba kalian uraikan ya. Coba kalian cari ini sumbernya. Penyusunnya Na2SO4 itu dari asam apa dan dari basa apa. Nah, biar tahu sumber si Na2SO4 itu dari asam dan basa apa, coba kita uraikan. Na2SO4 kalau terurai jadi apa ya? Ini ya, karena dia merupakan garam, kalau terurai pasti jadi ion-ionnya. Nah, unsur yang pertama itu pasti kation. Sisanya adalah anion ya. Nah, sisanya ini adalah anion. Kenapa angka 2-nya di sini nggak diajak ya? Karena ini indeks dari kation nggak usah diajakin kecuali dia berupa poliatom. Nah, kalau yang 4 ini diajakin nih indeksnya karena dia adalah ion poliatom ya. Masih ingat kan ion-ion poliatom itu apa aja? Wajib ingat, wajib hafal. Kalau nggak hafal bingung nanti ya. Nah, Na2SO4 kalau terurai ya menjadi Na ya, ion positifnya Na, ion negatifnya adalah SO4. Na kita kasih muatan ya pada masing-masing ion-ion ini. Nah, cara memberikan muatannya gimana? Diingat-ingat lagi, Na itu berapa muatannya? Karena dia golongan 1A, maka muatannya plus 1 ya. Nah, SO4 itu karena dia merupakan poliatom, jadi kalian harus hafal. Kalau udah hafal pasti tahu SO4 itu muatannya 2-. Ya. Terus si indeks ini dipakai buat apa? Ya, si indeks ini nanti indeks ini kan menentukan memberitahu jumlah Na pada Na2SO4 ada berapa. Ya, adanya indeks ini kita menginformasikan bahwa Na pada senyawa ini ada 2. Berarti kalau dia terurai jadi ion-ionnya menjadi ion Na+, Na+-nya ada 2. Jadi si indeksnya ini akan menjadi koefisien ya ketika dia terurai. Ya, kecuali ingat indeks pada ion poliatom harus diajakin. Ya. Nah, sekarang udah diuraikan seperti ini, lalu si garam ini sifatnya apa? Oke, nah sekarang
Kalau sampai sini mungkin belum kebayang ya si garam ini sifatnya apa. Sekarang kita lihat, si garam itu merupakan hasil reaksi dari antara asam dengan basa. Jadi gabungan dari sisa asam dengan sisa basa itu akan terikat, akan bergabung membentuk suatu garam. Nah, Na+ dan SO4-2- ini merupakan ion-ion sisa asam dan sisa basa. Ya, Na+, kalau kata Louis, Na+ itu kalau yang muatannya positif itu dia merupakan asam. SO4-2- kalau muatannya negatif kata Louis berarti dia merupakan suatu basa. Nah, Na+ ini asam ya, suatu asam konjugat dari senyawa apa? Kalau dia asam konjugat berarti basa konjugatnya, pasangan konjugasinya itu berupa senyawa yang bersifat basa. Jadi Na+ ini awalnya adalah suatu basa ya. Intinya gini deh, suatu ion itu kalau mau jadi asam atau basa kan harus bergabung sama ion H+ atau ion OH-. Nah, Na yang muatannya +1 ya, dia akan menjadi senyawa apa? Asam atau basa? Kira-kira kalau dia muatannya positif, gabungnya sama yang positif lagi apa sama yang negatif? Tentunya yang positif itu bergabungnya dengan yang negatif. Jadi Na+ ya bergabungnya sama OH-. Dia berasal dari basa NaOH ya. Nah, NaOH ini merupakan basa apa? Basa kuat. Nah, ya, oke ya. Satu ya, clear ya. Jadi Na2SO4 itu berasal dari basa kuat dan nah SO4- sebentar. Tahu dari mana NaOH ini basa kuat? Tadi harus hafal. NaOH itu ya basa yang terbentuk dari logam Na. Logam Na adalah logam pada golongan 1A. Ada di sini nih NaOH. Berarti NaOH ini merupakan basa kuat ya. Jadi ini bukan mengarang ya. Kemudian SO4-2-. SO4-2- ini dia kan bersifat basa. Nah, konjugatnya suatu asam ya, atau konjugatnya oke lah suatu asam. Nah, atau biar gampang SO4-2- ini kan muatannya negatif. Berarti kalau ketemu H+ sama OH- yang akan dia pilih adalah si H+ ya. H+ kalau bergabung dengan SO4-2- menjadi apa? Bukan menjadi HSO4, tetapi menjadi H2SO4. Kenapa H2SO4? Karena SO4 muatannya -2, H muatannya -1. Kalau digabung, mereka muatannya itu dijumlahkan harus 0. Biar 0 ya, berarti SO4-nya kan muatannya 2-, H muatannya +1. Biar jadi 0, yang +1 ini kita kasih 2. Jadi kita kasih 2 H+, sehingga SO4-2- ini berasal dari asam H2SO4. Nah, sekarang pertanyaannya, H2SO4 ini suatu asam kuat atau asam lemah? H2SO4 merupakan suatu asam kuat. Tahu dari mana? Apalin. Nih, ada nih di sini ya. H2SO4 adalah suatu asam kuat. Sehingga mari kita simpulkan Na2SO4 ini sifatnya apa? Garamnya. Dia ternyata garam yang berasal dari suatu basa kuat dan asam kuat. Oke, kita ingat-ingat lagi ya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, bolehlah kita lihat catatan. Nah, kalau asamnya itu kuat, basanya kuat, asamnya kuat, basanya kuat, berarti garamnya garam apa? Garam netral. Maka Na2SO4 merupakan suatu garam netral. Kenapa garam netral? Karena dia berasal dari basa kuat dan asam kuat. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya saya punya jangan Na mulu lah. BaCO3 ya. Saya punya apa ini namanya?
garam BaCO3. Nah, garam ini merupakan garam apa? Apakah garam asam atau garam basa atau garam netral? Oke, gampangnya kita uraikan dulu. BaCO3 menjadi apa? Menjadi ion-ionnya. Ya, ion Ba dan CO3. Nah, Ba itu adalah logam, golongan utama. Golongan berapa? 2A. Ya, diingat-ingat aja. Kalau nggak hafal SPU mah ya susah sih. Nah, Ba golongan 2A berarti muatannya plus 2. Berarti Ba itu adalah Ba2+. Kemudian CO3 ini merupakan suatu ion poliatom. Harus hafal muatannya berapa CO3. CO3 itu muatannya 2-min. Ya, jadi BaCO3 itu berasal dari Ba2+ dan CO3 2-min. Ya. Nah, Ba2+ ini merupakan ion dari asam. Jadi Ba2+ itu asal mulanya dari asam atau dari basa, ya. Kalau dilihat dari muatannya, Ba2+-nya sendiri ini merupakan suatu asam karena positif. Berarti Ba2+ berasal dari basa. Basanya apa? Kalau dia berasal dari basa, berarti Ba2+ itu akan berikatan dengan OH. Butuh berapa OH-nya? Butuh 2. Kenapa 2? Karena Ba-nya muatannya 2+, kalau OH muatannya -1. Oke, kemudian CO3 2-min. CO3 2-min itu berasal dari apa? Dari asam atau basa. Kita lihat muatannya itu negatif, berarti dia sendiri sifatnya adalah basa. Kalau CO3 2-min itu bersifat basa, berarti CO3 2-min itu berasal dari suatu asam. Nah, atau si CO3 2-min ini merupakan ion sisa asam. Asamnya apa? Ya, kalau asam berarti berikatan sama H. CO3 muatannya 2-min, H muatannya +1. Berarti butuh berapa H-nya? H-nya butuh 2. H2CO3, ya. Ini karena ada OH udah jelas basa. Ini karena ada H udah jelas asam. Pertanyaannya, BaOH2 kali itu basanya basa kuat atau lemah? Ya, ingat-ingat lagi konsep asam dan basa kuat, ya. BaOH ini basanya itu kan terbentuk dari logam Ba. Logam Ba merupakan logam golongan 2A. Berarti dia merupakan basa kuat. Nah, kemudian H2CO3 ini merupakan asam. Asamnya asam apa? Ada nggak dari 7 kelompok asam kuat yang di sini nih, si H2CO3 ini? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, berarti H2CO3 merupakan asam lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, garam apa yang berasal dari basa kuat dan asam lemah? Ya, kita lihat yang kuatnya. Ya, kalau dua-duanya kuat, berarti garamnya garam netral. Nah, kalau di sini yang kuat yang basa. Asamnya lemah. Berarti ya patokannya pokoknya lihat aja yang kuatnya. Garam ini merupakan garam basa. Kenapa garam basa? Karena berasal dari basa kuat dan asam lemah, ya. Oke, contoh selanjutnya, misalnya saya punya NH4NO3. Nah, loh, ya. Ini garam atau bukan, ya? Intinya gini, cara kalian tahu ini garam atau bukan. Kalau nggak ada H, nggak ada OH, berarti dia garam. Ya, nggak ada H di depan atau nggak ada COOH di belakang, bukan asam. Kalau asam kan ada H di depan atau COOH di belakang. Kalau ada OH di belakang, kemudian kalau basa itu adalah kalau ada OH di belakang. Nah, NH4NO3 itu di depannya nggak ada H, di belakangnya nggak ada COOH, dan di belakangnya juga nggak ada OH. Berarti NH4NO3 ini bukan asam, bukan basa, melainkan apa? Melainkan garam. Nah, yang namanya garam pasti bisa terionisasi, ya. Untuk kita tahu sifatnya ini apa, coba kita buat reaksi ionisasinya menjadi ion-ionnya. Nah, NH4NO3 kalau jadi ion apa? Kationnya itu ya bukan satu unsur yang paling depan, tapi kationnya itu adalah NH4. Ini pengecualian,
ya. Jadi kan kalau kalian lihat garam, unsur yang pertama di depan itu pasti kation, kecuali kalau diawali oleh NH4. Jadi NH4 ini merupakan kation poliatom. Berapa muatannya? Harus dihafalin, harus hafal. NH4 itu muatannya +1. Dan NO3 ini sisanya adalah suatu cation. Anionnya NO3. NO3 apa? NO3 min. Ya. Nah, NH4 plus ini positif berarti merupakan suatu asam konjugat. Kalau dia positif berarti gabungnya sama OH-. Nah, berarti NH4 plus itu berasal dari apa? NH4OH. Kalau NO3- berarti berasal dari HNO3. Nah, sekarang kita identifikasi sifatnya. NH4OH basa kuat bukan? Bukan. Tapi dia basa lemah karena bukan basa yang berasal dari golongan 1A dan 2A. Kalau HNO3 asam apa? Ini asam ya karena ada H-nya. Asam kuat. Kenapa asam kuat? Ya karena tadi harus hafal ya, dia masuk ke 7 golongan asam-asam kuat nih. Yang ini ada nih HNO3. Berarti NH4NO3 merupakan garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Sehingga garam ini ya, lihat yang kuatnya ya, merupakan garam yang bersifat asam ya. Nah, lalu gimana kemampuan hidrolisisnya? Garam netral dia sama sekali tidak bisa menghidrolisis air. Garam basa bisa menghidrolisis air tapi tidak sempurna, hidrolisisnya sebagian ya. Kemudian kalau garam asam dia bisa menghidrolisis air tapi hidrolisisnya juga sebagian ya. Kenapa hidrolisisnya sebagian? Ya silakan kalian pelajari aja lagi konsep tentang garam-garam asam dan garam basa ya, kenapa dia merupakan bisa menghidrolisis tapi hidrolisisnya sebagian. Oke. Baik, demikian ya contoh-contoh yang bisa saya berikan tentang cara membedakan jenis-jenis garam. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.